Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rizqna al-istiqamah ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menambah amal soleh kami dalam hidup ini. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, karuniakan kepada kami istiqomah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doa permohonan orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu, hendaklah patuhi perintah Allah dan berimanan kepadaku, kepada Allah, agar senantiasa dalam kebenaran. Allah maha dekat. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti sedang menyaksikan pertemuan ini. Pertemuan ini hanya Allah yang mengatur. Siapa yang Allah kehendaki takdirnya hadir, pasti hadir. Yang bekal dapat ilmu dengan menyimak, akan menyimak. Semoga majelis ini menguatkan iman. Mengapa? Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Semakin kuat iman, semakin baik dalam segala hal. Amalnya jadi baik. Makin kuat iman, akhlaknya jadi baik, kebahagiaannya, dan sangat boleh jadi mempengaruhi kesehatannya juga, dan lebih dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berbagai kebaikan, kata kuncinya tingkatkan iman kita.
tingkatkan keyakinan kita, maka berbagai kebaikan akan kita dapatkan. Dan yang paling penting, makin dicintai Allah. Cinta Allah kepada hambanya, salah satu kuncinya adalah tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, makin bahagia. Hidup ini berbeda saja. Karena hidup ini berubah cara pandang, cara menyikapi, tergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Rumah sempit jadi lapang, tergantung keimanan. Kalau sudah yakin rumah ini adalah milik Allah, titipan Allah, dia bersyukur, nikmat. Istana sebesar apapun tetap nyesek bagi yang tidak atau kurang iman. Uang yang sedikit terasa banyak, tergantung tingkat iman. Ketika dia yakin uang ini dari Allah, milik Allah, dia bersyukur. Itulah yang membuat bahagia. Masalah yang berat, dia tenang saja, tidak panik, karena dia tahu masalah ini diturunkan dengan izin Allah yang maha baik. Ujian hidup ini dirancang oleh Allah yang selama ini senantiasa berbuat baik kepadanya. Apa yang harus ditakuti? Para nabi semua diuji. Ujian itu adalah jalan menuju kemuliaan. Ujian itu adalah pembuka martabat. Tidak mungkin Allah menghinakan nabi dengan ujian-ujian. Ujian demi ujian dirancang untuk kebaikan dari yang maha baik. Semua nabi diuji, para sahabat diuji, ulama diuji, makin tinggi imannya makin diuji. Wah, kalau gitu saya tidak mau kuat iman, takut ujiannya berat. Begini, berat itu menurut orang yang tidak mengerti. Tapi siapa yang menjalaninya, Allah menyiapkan hatinya. Sederhana saja, SD pasti menganggap ujian SMA berat. Tapi anak SMA, ya berat juga. Yang tidak belajar. Teman-teman SMA dulu, yang bintang-bintang kelas, bahagia sekali lihat soal itu. Karena lebih sederhana dibanding yang dia duga. Yang jarang belajar, depresi. Soalnya sama, penderitaannya beda. Sakit, bagi sebagian orang penderitaan. Bagi yang kuat iman, bagian dari nikmat. Berubah. Hidup ini berubah. Orang yang makin kuat iman, apa cirinya? Tenang. Hayyinin. Kenapa tenang? Karena tidak ada rugi. Orang yang tidak ada rugi sama sekali dalam hidup ini adalah orang beriman. Hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Inna asabatu darra, inna asabatu sas. Ketika dia diberikan nikmat, syakar. Dia bersyukur, fakana khairullah. Itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabar. Diberikan episode kemudaratan, dia sabar, fakana khairullah. Itu pun baik baginya. Jadi apa yang harus membuat kita stres? Dipuji ada kebaikan kalau kita menyikapi benar. Dicaci ada kebaikan. Apa yang harus membuat kita stres? Sedangkan berbagai episode itu yang Allah takdirkan harus kita jalani,
Semuanya mengandung kebaikan. Masya Allah. Jadi, kalau kita ingin bahagia, jangan membayangkan punya harta melimpah, kedudukan tinggi, gelar berenteng, popularitas, banyak followers, penampilan cakep, awet muda. Bukan, tidak di sana. Bahagia itu berbanding dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Bukankah sudah dibahas berulang kali? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Fid dunya hasanah, itu hayatan thayyibah. Bahagia dengan episode apapun. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, lapang, sempit, semuanya itu jadi kebaikan. Bahagia itu bukan pada sesuatu yang cocok dengan keinginan kita saja. Dengan yang tidak cocok juga bahagia. Karena tahu, Allah lebih tahu yang baik-baik buat dia. Kita punya keinginan, tapi tidak mengunci dengan keinginan kita. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau benci, tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka, padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Maka orang yang beriman, ya kita ingin boleh, kita ikhtiar harus, doa minta silakan, tapi tidak mengunci. Karena yang penting bagi kita bukan yang terbaik menurut kita, yang terbaik menurut Allah yang Maha tahu awal dan akhir. Jadi bagaimana kita kecewa? Kalaupun tidak jadi, ya enggak apa-apa. Tidak harus kok yang kita inginkan terjadi semua. Yang penting bagi kita pilihan Allah. Jadi seorang lelaki beriman ketika dia melamar ditolak, bagaimana? Bagaimana? Jawab, ini kan banyak yang wajah-wajah tertolak kan? Kecewa wajar? Wajar. Sedih wajar? Wajar. Tapi tidak pernah lama karena akan CSY. Cepat kembali ke Allah, sering mengingat Allah, yakin kepada Allah. Itu. Kalau orang beriman enggak lama. Luka di hati wajar, sedih wajar, kecewa wajar karena Allah yang menciptakan rasa itu di sini. Tapi dibawa kemana? Dibawa marah-marah, dibawa frustasi, dibawa depresi. Oh, tidak. Nah. Jadi kalau kita ingin bahagia, langsung aja pikiran, tambah iman, tambah amal soleh. Makin kuat iman, makin bahagia apapun yang terjadi, dan makin banyak makin berkualitas, ya maaf ya, ahsanu amalan. Makin berkualitas amal kita, makin bahagia. Saya sudah sholat setiap hari 40 rakaat, 17 fardu tambah rawatib. Tapi kenapa saya tidak tenang? Belum tenang. Berarti sholatnya belum berkualitas. Karena sholatnya berkualitas, apa ciri sholatnya berkualitas? Mendirikan sholat itu padat dengan zikrullahnya.
Salat kita bisa termasuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masih ingat ciri orang yang lalai dalam salatnya? Ada berapa? 6. Satu, ini pelajaran malam Jumat yang lalu. Orang yang lalai dalam salatnya, ciri pertamanya berat dan malas kalau mau salat. Beban salat itu. Kalau orang yang beriman, bahagia ditunggu waktu salat itu. Dia ringan. Ini cirinya ya, antara kuat iman lemah. Yang kedua apa? Riya. Ciri orang sholatnya tuh pengen diketahui orang. Dia mau sholat kalau orang tahu. Dan dia senang kalau orang tahu dia sholat. Riya. Lebih sibuk ingin dilihat orang daripada puas dinilai Allah. 3. Senang menunda, mengakhir-akhirkan sholat. Senang mengakrabkan antara duhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Kadang isya dan subuh. Padahal orang yang kuat iman, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu itu tinggi sekali derajatnya. Di atas birrul walidain, di atas al-jihadu fi sabilillah. 4. Cepat, gesit, tangkas, dan tuntas dengan seksama dalam tempo yang secepat-cepatnya. Cepat. Tidak ada tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudnya seperti burung matuk makannya. Tidak ada tumanina. Padahal salah satu rukun salat tumanina. Hati-hati yang salatnya cepat. Harusnya kita hadir dan menghayati tiap bacaan itu. Tapi bagi orang yang lalai dalam sholat, tidak peduli. Cepat saja, yang penting selesai. 5. Sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholat itu justru kesempatan. Cari balang hilang. Rapat yang belum tuntas selesai. Perencanaan dagang, mau makan di mana, mau ketemu siapa. Justru diingatnya dalam sholat. Apalagi kalau imam bacaannya panjang. Banyak tuh yang diselesaikan. Padahal wa aqimis sholah lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. 7. Berarti saudara memperhatikan. 6. Tidak bersemangat dengan berjamaah. Jadi kalaupun harus sholat dengan berat, gesit, sholat. Mungkin karena malu, takut ketahuan di kamar sendirian. Cepat saja. Nanti kalau sholat cepat, pasti dia tidak zikir sesudah sholat. Kemudian doanya juga basa-basi. Amin, 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 amin. Ya. Ada bahaya sekarang nyebut amin, amin. Saya tidak ikut campur. Ya. Kenapa iman turun? Jadi kalau hidup kurang bahagia, kenapa? Bagaimana ciri orang yang imannya galau, tidak tenang saja, penuh dengan kecemasan terhadap yang belum terjadi, ciri khas ya. Terus takut, cemas dengan yang belum terjadi, dan menderita, sakit hati, sedih, kecewa, jengkel, marah dengan yang sudah terjadi.
Ini khas orang kurang iman, ya. Jadi hari ini tuh hari derita karena mikirkan yang belum terjadi, cemas, stres, dan juga kalau yang lalu diungkit-ungkit, tidak ada ridho dengan takdir episode yang dijalani. Jadi yang sudah terjadi itu bahan penderitaan sekarang ini. Aduh, itu waktu motor hilang. Padahal hilangnya juga waktu SMA dulu. Penderitaannya sekarang. Banyak orang yang merusak hari ini karena yang belum terjadi dan karena yang sudah terjadi. Itu khas. Orang yang imannya lemah itu pasti diperdaya oleh yang belum dan yang sudah. Sedangkan bagi orang yang imannya mantap, yang sudah selesai. Memang itu qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu udah harus dijalani. Sudah selesai. Ridho dengan apa yang sudah terjadi. Kalau itu pahit, tobat. Kalau tidak enak, doakan. Bagaimana yang belum terjadi? Namanya juga belum. Masa stres dengan yang belum terjadi? Pertama, kita belum tentu ada umur. Yang kedua, boleh jadi yang kita duga tidak akan terjadi. Yang ketiga, hanya Allah yang maha tahu apa yang terjadi dan menguasai apa yang akan terjadi. Tinggal sempurnakan ikhtiar, doa maksimal, tawakal. Bagaimana kalau nanti terjadi yang tidak cocok? Kalau nanti terjadi yang tidak cocok sesudah kita berhusnuzon kepada Allah, kita sempurnakan ikhtiar untuk persiapan hari esok, kita doa, kita tawakal, terjadi yang tidak cocok, itu yang terbaik, pasti disiapkan hati kita oleh Allah. Pedih tuh kalau kita tidak siap. Kalau Allah membuka hikmah di hati kita, udah selesai masalah itu. Kenapa melongo begini? Pengen ya? Kita jarang memikirkan bagaimana punya kekuatan iman. Banyak yang ingin kuat, angkat besi, tapi iman lemah, gak ada apa-apanya. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Gak ada apa-apanya. Mau punya kekuatan finansial, gak kuat iman, diperbudak itu oleh finansialnya. Menderita. Pengen punya suami ganteng tidak? Pengen? Menderita. Pertama, belum tentu ada yang mau yang ganteng. Kalaupun jadi, gak ada jaminan bahagia dengan rupa. Gak ada. Kasih tahu aja nih akhwat, kalau suami kegantengan, stres. Cemburu tiada akhir. Mau punya istri yang cakep? Yang pas-pasan aja belum tentu mau sama kita. Sudahlah. Jangan ribet. Ingin wajar, tapi pilihan Allah lah yang terbaik. Jangan terjebak oleh casing. Pendamping terbaik itu pendamping yang paling kuat imannya. Mesti, apa cirinya suami atau istri yang kuat iman? Tidak terlalu cinta sama suami. Wow. Mau punya istri yang tidak terlalu cinta? Bingung ya. Ya gimana, orangnya aja belum ada kata. Gini ya, Dek, kalau punya istri terlalu cinta ke suami, istri tidak akan bahagia. Dan ketidakbahagiaan istri itu membuat suaminya ikut tidak bahagia. Patroli terus. Coba telepon, video call dong. Itu teh patroli ya.
Bukan tidak boleh cemburu, itu fitrah ya. Tapi kalau tidak ingat kepada Allah bisa cemburu buta. Pendidikan suami kepada istri bukan mendidik istri supaya cinta ke kita. Salah. Didik istri supaya mencintai penciptanya, Allah. Supaya lebih berharap dari Allah daripada berharap dari suaminya, lebih takut ke Allah daripada takut ke suaminya, lebih cinta kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala daripada cinta ke kita. Kita bisa apa? Istri digigit nyamuk aja paling, itu nyamuk, gitu aja. Gak bisa apa-apa. Dan kalau istri benar-benar bagus tauhidnya, udah tenang sekali itu. Dan tenangnya itu mewarnai seisi rumah. Mau dengar kembali kisah tentang Adi? Sudah ingat belum? Pertanyaannya salah. Masih ingat? Atau masih lupa? Ada yang ingat? Kisah tentang bapaknya mendidik anaknya supaya kuat keyakinan. Kalau saudara ada yang ingat, saudara aja yang cerita ya. Al-Kisah, maaf ini ya, ini cerita bagus tentang ayah yang kuat iman dan menyiapkan anaknya supaya kuat iman. Ayah, saya mau dharma wisata acara sekolah. Oh, bagus nak. Minta ke Allah. Cuma Allah satu-satunya yang berkuasa. Ayah sholat jamaah di masjid, nanti malam tahajud. Minta ke Allah. Cuma Allah satu-satunya yang bisa memberangkatkan. Tapi harus bayar, Pak. Iya, nanti bayar. Kalau Allah mengizinkan nanti akan ada jalannya. Udah. Hari Kamis, Pak. Besok hari Jumat terakhir bayar. Insya Allah ada rezekinya, nak. Udah tahajud, udah sholat subuh jamaah di masjid. Hari Jumat ini nak 200.000. Tanya ke guru, Bu Guru siapa yang belum punya uang buat bayar? Nah ini bayarin. Kalau saya mana Pak? Nanti ya ada jalannya nak. Bayarin aja dulu semuanya. Anak bingung. Kenapa dibayarin orang lain, anaknya sendiri enggak? Bu Guru, bagaimana adik, kamu mau ikut tidak? Mau Bu, bayar, ini sudah hari terakhir. Ini Bu, 200.000. Tapi kata ayah saya untuk teman yang tidak punya uang. Lalu kamu gimana? Itu dia Bu Guru, saya juga enggak ngerti. Kenapa saya tidak diongkosin? Kata bapak saya, nanti Allah, asal kita terus nolong orang. Tapi tetap aja adik, kalau kamu nggak bayar nggak ikut, walaupun ngongkosin orang. Itu dia Bu Guru, saya juga nggak ngerti. Hari Sabtu, hari keberangkatan, Adi lesu karena bapaknya tidak ngasih uang. Adi nggak berangkat. Kan belum daftar adik Pak. Kata guru kalau nggak daftar nggak berangkat. Kata siapa nggak berangkat? Kalau Allah menginginkan berangkat, kamu berangkat. Yang memberangkatkan tuh Allah adik, bukan guru, bukan bapak. Iya Pak, tapi kalau belum bayar kata guru nggak berangkat. Pergilah ke sekolah. Bismillah. Kita lihat nanti seperti apa. Allah tahu adik udah sholat, udah doa, udah sedekah. Allah tidak akan mengecewakan. Apa yang terbaik dari Allah itu yang disyukuri.
Adi bingung, kata ibunya, atuh Pak lah, anak kecil gak ngerti yang gini, kasihan si Adi. Oh, ini kesempatan. Kita tunggu aja sampai jam 9. Kalau Adi balik lagi berarti gak pergi. Adi sampai di sekolah. Sepanjang jalan istighfar Adi ya. Astagfirullah ya Allah, gini-gini amat Bapak. Orang lain diongkosin, saya tidak. Astagfirullah ya Allah, gini-gini amat. Masuk ke musola, ya Allah, ini Bapak saya teh gini-gini amat. Doa, minta adik yang terbaik dari Allah. Ternyata bis mau berangkat, ya dilihat dari musola. Adik, kata KM, ayo udah mau pergi, berangkat, naik cepat. Tapi saya belum bayar. Oh belum bayar, sing sabar adik. Adi sedih. Terutama yang ngedadahin di belakang bis itu yang diongkosin adiknya. Ya Allah. Saya nggak tahu Adi gimana detailnya, dah saya AA, bukan Adi. Adi lihat saja, beres bis pergi, ya. Mulai pakai sepatu, mau pulang lagi. Tiba-tiba, maaf ya cerita ini kalau saya nyebut merek mobil, ada Alphard hitam, berhenti di depan sekolah, dibuka pintu. Namanya Ade. Ade, mana bisnya? Oh, bis udah pergi, Dek. Kamu telat. Bicara ke ibunya yang lagi nyetir. Ibu, kita ketinggalan. Bis udah keburu pergi. Tenang atuh, nah. Udah, sini oleh ibu diantar sana. Naik lagi. Itu kenapa temennya? Si Adi nggak bayar ongkosnya, Bu. Oh gitu. Iya, dia belum bayar. Ya udah, ajak aja nak. Nah Adi, ayo naik sini, temenin Adek di sini. Naik, Bu. Iya, ayo kita susul ke sana. Betul, Bu. Ayo naik, nak. Akhirnya Adi naik ke mobil. Pintu otomatis nutup. Maklum mobil bagus. Adi keluar air mata. Kata si Ade, kenapa dia nangis? Belum pernah naik mobil bagus ya. Kata ibunya, Ade nggak boleh bicara gitu. Kenapa nangis, Dik? Benar kata bapak, kata ayah, yang menakdirkan pergi itu Allah, bukan guru, bukan bapak. Sekarang benar bisa pergi. Orang desek-desekan di bis, Adi enak bagaimana? Berhenti dulu ya nak. Berhentilah di rest area, beli berbagai bekal, pizza, roti isi, apa tuh yang agak asam-asam dikit tuh, yogurt. Nah, belum sarapan kan, sarapan dulu. Nangis lagi si Adi. Kenapa Adi kamu nangis melulu? Yang ngebayangin teman-teman udah desek-desekan cuman dapat roti satu, Adi segala macem. Bapak ibunya nunggu, jam 9 tidak ada, jam 10 tidak ada. Masya Allah. Datang sore sebelum maghrib. Ayah, dipelankan biasa ya kalau film. Sambil bawa oleh-oleh, berbagai roti unyil dan peluk. Nangis bapaknya. Benar ayah, benar janji Allah tuh pasti peluk. Ya karena cuma Allah yang bisa ngasih. Ibu, bapak, anak nangis.
Ini pendidikan baik. Membuat anak tidak berharap ke makhluk, hanya berharap ke Allah. Kita terlalu sering membuat anak-anak menuhankan orang tuanya, menuhankan gurunya, menuhankan tabungannya. Ini untuk nabung, nak. Ini ngajarin pelit. Bukan tidak boleh nabung. Harusnya ini 50.000 buat nabung. Tapi ini yang lebih penting, nak. 50.000 untuk sedekah. Di antara dua uang ini, engkau lebih terjamin dengan sedekah. Gitu. Itu. Lebih hebat lagi, ini 25 buat nabung, ini 75 buat sedekah. Berat lihat wajahnya. Oh, dasar pelit kita ini. Baru rencana aja udah pelit. Nah, hadirin sekalian, proyek terbesar dalam hidup, proyek meningkatkan iman. 1, apa yang bisa membuat iman kita jadi kuat? Doa. Karena yang menguatkan iman adalah Allah. Tidak ada orang bisa beriman kecuali hidayah Allah. Allahumma, bisa macam-macam doanya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb kami, Rabbana la tuzigh, jangan condongkan hati ini kepada kesesatan sesudah engkau memberi hidayah. Ini penting. Doa surat Ali Imran ayat 8 ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberi petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan dari sisimu curahan kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, engkaulah yang maha pemberi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Karena Allah yang membulak-balik hati. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Jangan ada menceng-mencengnya. Hanya Allah yang bisa menunjuki kita. Wa qalban khasyian, hati yang khusyuk, yang tidak berpaling. Wa lisanan dzakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong agar hamba menjadi orang yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, bisa mengabdi kepadamu dengan baik. Harus doa, karena pemilik, penguasa lahir batin kita adalah Allah. Minta kepada Allah dengan jujur. Maksud jujur ini bagaimana? Jujur bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segalanya kebaikan. Dan jujur bahwa kita tidak mungkin memiliki iman yang kuat kecuali Allah yang menguatkan. Tidak ada yang lain. Kalaupun kita ikhtiar, amal soleh saja. Kita bisa kuat kalau Allah menguatkan. Dan Allah mengetahui sejauh mana kita yakin kepada Allah yang bisa menolong kita kuat iman. Kejujuran kepada Allah ini mutlak, hadirin, akan menjadi zon. Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Seperti orang yang mencari jodoh, ya. Harusnya kalau saudara mencari jodoh itu awali dengan keyakinan yang utuh bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dan hanya Allah yang menguasai
Siapa yang ditakdirkan berjodoh? Tidak ada yang bisa menentukan orang jodoh selain Allah. Dan Allah yang menguasai setiap laki perempuan termasuk hatinya. Dibuat suka tidak suka oleh Allah. Rezeki ada tidak, perkara mertua kurang setuju, kalau Allah menghendaki jadi tinggal dibuat setuju. Perkara uang belum ada, kalau Allah menghendaki uang bakal diadakan oleh Allah. Tapi bulat hatinya itu, yakin hanya Allah penguasa satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah ini kejujuran dan keyakinan bahwa Allah satu-satunya, Allahus Somad. Ini kekuatan terbesar. Dua, apa amalan yang kedua? Ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman. Bagaimana beriman kalau tidak tahu ilmunya? Benar? Bagaimana kita yakin ke Allah kalau kita tidak tahu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ingin kuat iman harus orang yang senang, namanya pembelajar sejati. Belajar agama dengan ikhlas dan satu paket ya, nggak dipisahkan, dan berusaha mengamalkannya. Jadi bukan hanya senang belajar saja, tidak cukup, tapi senang memahami dan saat yang sama memiliki tekad mengamalkannya. Walaupun pasti jumlah ilmu dan dengan jumlah amal ini tidak akan 100% ilmu yang dimiliki langsung berbuah jadi amal. Dan kata kuncinya ilmu agama bisa nambah yakin itu kalau ikhlas. Gimana belajar ikhlas? Memang ada orang yang belajar agama tidak ikhlas? Banyak. Ingin gelar, ingin disebut ustadz, kiai, ustazah, ingin disebut ahli ilmu, ingin disebut daya ingatnya kuat, ingin diakui ilmunya luas, ingin bisa berdebat, ingin diakui sebagai ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih. Lebih sibuk otaknya ini adalah kedudukan di sisi makhluk dengan ilmu agama. Ini yang bahaya. Bahaya niat yang salah. Bahayanya apa? Bisa jadi ilmunya dikasih, tapi barokahnya tidak dikasih. Akan tetap saja ilmu banyak, tapi hanya untuk bicara, berdebat, beradu argumen, tetapi dirinya tetap jauh dari Allah, tidak memiliki keyakinan. Bahkan tidak jarang ilmu agama bisa jadi ujub, ria, sombong, dengki, karena ilmu agama. Bisa saling menghujat, menyerang orang lain dengan dalil. Bukan berarti kita tidak boleh bertukar pikiran, tapi tidak dengan akhlak yang buruk. Dan cirinya orang berilmu itu adalah dari amalnya, bukan dari perkataannya saja. Apa artinya? Tahu ilmu sholat kalau tidak sholat, benar? Ahli sholat itu pasti pahami ilmu dan dia sholat. Jadi kalau ingin tahu orang berilmu, lihat amalnya, bukan casingnya, bukan sorbannya. Man amila bima'alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, dia mengamalkan dengan ikhlas, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang tidak diketahuinya. Makanya selalu paketnya itu adalah semangat belajar dan semangat mengamalkan, ikhlas. Ini penguat iman. Kalau tidak semangat belajar, lewat iman. Belajar tidak semangat beramal, lewat. Karena paketnya adalah, dan tidak usah tergesa-gesa ingin wah semua ilmu Islam
dipahami. Bukan begitu, hadirin. Karena yang menguatkan iman itu Allah. Kita belajar aja semampu kita, fokus pelajari ini dengan baik, ikhlas, amalkan lillahi ta'ala. Nanti Allah yang akan menguatkan iman kita. Bagaimana kalau saya keburu meninggal, ilmu saya masih dikit? Gak ada masalah. Yang penting niat mencari ilmu selalu ikhlas dan selalu semangat, dan semangat mengamalkannya ikhlas. Mati kita, itu mati baik tuh. Bukan jumlah ilmunya, tapi keikhlasan dan kesungguhan dalam belajar, keikhlasan dan kesungguhan dalam mengamalkan, itu poinnya, insya Allah begitu. Tapi dia orangnya baik, rajin kerja, tapi nggak pernah belajar.
Setan nipunya pasti yang disukai nafsu.